Ngomongin politik dinasti sekarang lagi ribut ya, ngomongin soal politik dinasti, katanya ada yang pro ini pro itu, ya udahlah terserah lah ya. Kalau politik kita nggak usah mau ngomongin, tapi katanya sih di WWE juga mau ada politik dinasti nih. Gimana politik dinasti, apa yang dimaksud? Yuk kita bahas bareng-bareng. Welcome, balik lagi di Berita Gulat by MI Wrestling. Hari ini kita coba bahas soal politik dinasti. Bukan soal politik dinasti. Hari ini kita coba bahas soal WWE itu, ini lebih ke ya berita selingan aja, jadi nggak terlalu serius bahasnya. Jadi hari ini kita coba bahas soal Triple H. Kenapa Triple H, Bang? Kenapa? Iya, sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya sama Triple H, sama istrinya nggak ada masalah. Cuman waktu 2021 itu pernah ditanyakan, Stephanie McMahon tuh pernah ditanya sama media tuh. Jadi kayak kalau misalkan anaknya siapa, Aurora ya namanya kalau nggak salah, yang waktu itu masih 15 tahun ya. Aurora itu ditanya gedenya mau jadi apa, ya jadi intinya itu di situ Aurora tuh pengen kayak kakek. Pengen kayak kakeknya siapa, Vince McMahon. Pengen kayak Vince McMahon ya. Ya intinya sih cita-citanya pengen jadi inilah, pengen nerusin bisnis WWE lah katanya gitu. Cuman di sini dijawab sama Stephanie McMahon ya, terbaru ini, info terbaru. Jadi Stephanie McMahon juga gak ada masalah kalau si Aurora ini mau ke WWE, mau kemana, mau balik, mau nerusin bisnis orang tuanya dan lain sebagainya, itu gak ada masalah. Cuman rencananya sekarang adalah ya pokoknya si Aurora ini harus inilah, fokus sama kuliahnya dulu, fokus sama apa yang mau dia capai sekarang. Nanti baru urusan ke WWE itu bisa urusan nanti, dan ya gampang urusnya. Di sini bukan mau ngomongin soal politik dinastinya juga sih, cuman lebih ke emang politik dinasti boleh? Ya kalau kata saya sih lebih lebih ke ini aja sih, lebih ke kebijaksanaan kalian aja ya. Kalau misalkan saya sih gini ya, kalau misalkan suruh ngomongin politik dinasti itu, ya kalau misalkan kalian punya kapabilitas di sana dan memang punya ya, dan sudah teruji gitu, terus kalian berusaha, ya udah sih nggak ada masalah juga. Toh di sini kan waktu ditanya Stephanie McMahon juga kan, dia juga bakal support gitu kalau misalkan anaknya mau ke WWE. Kalau enggak juga tetap support, tapi seenggaknya ya dia harus berusaha gitu kalau misalkan mau masuk. Jadi jangan cuma sekedar mengandalkan nama bapaknya doang, jangan sekedar mengandalkan nama ibunya doang, jangan sekedar mengandalkan nama kakeknya doang. Ya kalau lu mau masuk, masuklah dengan kemampuan lu gitu. Dan kita nggak tahu gitu apakah si Aurora ini nantinya akan mampu untuk masuk ke WWE. Aurora Levesque ini kan kita nggak tahu ya, jadi terlalu dini juga untuk menilai soal itu. Tapi kalau ngomongin soal dinasti-dinasti ini ya, di wrestling juga sebenarnya udah ada kok. Siapa? Tony Khan, Pak. Tony Khan itu sebenarnya dinasti juga. Jadi kan dia tuh gak mungkin bikin AEW kalau nggak ada bapaknya. Ya kasih tahu aja sama saya. Dia tuh nggak akan ada ceritanya bikin AEW, beli Ring of Honor, bikin show di Wembley pun bahkan nggak akan pernah kejadian. Kalau kata saya ya, nggak akan pernah kejadian kalau Tony Khan bukan anak bapaknya. Ya sekarang sih balik kesepakatan kalian aja lah. Apakah dengan hal ini semua gitu ya, apakah dengan si politik dinasti ini akan membuat ya yang namanya ini semua menjadi serba gampang? Nggak juga, balik lagi effortnya, balik lagi ke usaha-usahanya dan lain sebagainya. Apakah dengan apa yang sudah diupayakan itu membuahkan hasil yang positif? Nggak tahu juga kan. Nah itu balik lagi aja ke usaha-usaha kalian gitu. Jadi kalau misalkan ada yang setuju sama politik dinasti, ada yang nggak setuju, ya itu dikembalikan ke teman-teman sajalah. Soalnya kalau saya sih lebih ke itu ya. Ya kalau selama punya effort, selama punya usaha gitu dan diraih dengan cara-cara yang normal, cara yang normal ya itu sah-sah aja sih. Kalau yang nggak normal ya balik lagi lah. Balik lagi ke moralitas, balik lagi ke etika dan lain sebagainya itu ya. Dan sebenarnya video hari ini cuma ngomong-ngomongin itu doang. Jadi nggak terlalu banyak memang yang mau diomongin. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share, silakan. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan komen. Kalau mau bahas apa lagi ya silakan.
Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.